الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Iwan Setiawan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT di lingkungan Blok O, yaitu Ketua RT 5, RT 15, dan RT 16. Yang saya hormati jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri pada pagi hari ini di lapangan RT 05. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan baginda alam kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelum saya bacakan susunan acara pada hari ini, saya menghimbau kepada jamaah yang sudah hadir untuk meluruskan dan mengisi saf-saf yang paling depan, karena dengan meluruskan dan mengisi saf-saf yang masih kosong, kita bisa mulai beberapa saat lagi sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Baiklah, berikut susunan acara sholat Idul Fitri 1 Syawal 1943 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Madinah, yang ketiga adalah pembacaan kaifiat tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang keempat adalah sholat Idul Fitri yang akan menjadi imam maupun khatib pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Ustadz Mahar
Al-Qasam SPDI, dan yang terakhir adalah halal bihalal atau maaf-maafan. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah untuk memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Madinah, Bapak Iwan Setiawan. Kepada Bapak Ustadz Iwan Setiawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Ustaz Mahar Asyamsi SPDI, yang terhormat Ustaz Susanto, yang terhormat para pimpinan kepala RT di sekitar lingkungan Blok O, yakni RT 5, RT 15 dan RT 16, yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah melalui puasa, diawali dengan puasa, kita bisa mengadakan sholat jamaah, sunat jamaah Idul Fitri di lapangan RT 05 yang tercinta ini, di mana mungkin ada saudara-saudara kita yang masih sakit, ada pula saudara-saudara kita dalam perjalanan menuju ke tempat tinggalnya yang sedang mudik dalam perjalanan pulang. Izinkanlah kami dari DKM selaku DKM Al-Madinah menyampaikan beberapa laporan yang terkait dengan kegiatan selama bulan Ramadan yang telah kita lewati. Yang pertama, laporan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Perolehan uang zakat sebanyak Rp5.025.000 dan perolehan beras zakat sebanyak 501,5 liter, dan infak sedekah yang bisa dikumpulkan yakni 1.827.500. Jumlah muzaki yakni 276 jiwa, yang menyumbang berupa uang 134 jiwa, yang menyumbang berupa beras 142 jiwa, dan jumlah mustahik adalah 41 jiwa. Jumlah fisabilillah 8 jiwa. Dan terkait perolehan tromol pada sholat tarawih kemarin selama sebulan ini sebesar Rp7.791.000. Jadi jumlah saldo kas terakhir yang ada di DKM Al-Madinah sebesar Rp8.480.000. Demikian sedikit laporan mengenai perolehan zakat, infak, sedekah, dan juga perolehan tromol dari yang diperoleh selama bulan Ramadan. Izinkan pula kami mewakili dari DKM, pengurus DKM Al-Madinah, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan selama kegiatan bulan Ramadan kemarin, mungkin dari pelaksanaan sholat tarawih,
mungkin dalam pelaksanaan buka puasa bersama, mungkin juga dalam pelaksanaan saat beriktikaf bersama, mungkin ada kekurangan. Semoga untuk tahun depan kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyongsong kembali bulan Ramadan yang tercinta ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Iwan Setiawan atas sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kaifiyat sholat Idul Fitri. Sebelum kita mulai sholat Idul Fitri, adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini. Sholat Idul Fitri terdiri sebanyak 2 rakaat, dan di setiap rakaatnya ada beberapa takbir. Di setiap rakaatnya pada rakaat pertama yaitu sebanyak 7 takbir, dan rakaat kedua sebanyak 5 takbir. Dan di sela-sela takbir kita dianjurkan mengucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan niat untuk salat Idul Fitri yaitu usolli sunnatan Idul Fitri, ada rakaataini, adaan mustaqbilal kiblati, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Baik, kita mulai saja acara selanjutnya, yaitu salat Idul Fitri yang akan dipandu oleh Ustaz Mahar Al-Qasam. Kepada Bapak Ustaz Mahar Al-Qasam, kita tunaikan salat sunnah Idul Fitri. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا
ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تسقى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وجرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul menandakan sebuah takbir yang berkumandang, bagian dari sebuah tanda kemenangan kita menjadi seorang muslim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita, setelah Allah sebuah tarbiyah untuk kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda, manusia sukses, manusia yang diberi emban oleh Allah Subhanahu wa taala menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Beliau laksanakan dengan sukses. Manusia yang ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, dan sampai detik hari ini kalimat Allah Subhanahu wa taala tetap ada dan kita pegang teguh untuk menjadi manusia-manusia yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah dalam kesempatan mengawali bulan Syawal 1443 Hijriah 2022 Masehi ini, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita setelah Allah mentarbiah kita lewat Ramadan dengan senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha secara maksimal meninggalkan segala larangannya. Dengan bekal takwa inilah semoga kelak kita menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Rasa sedih pagi ini sangat terasa dengan perginya bulan Ramadan. Begitu banyak kenikmatan keimanan ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka kenikmatan itu harus kita jaga. Kenikmatan kita dalam beribadah kepada Allah. Hadirnya bulan Syawal kali ini tentunya menjadi sebuah renungan kita agar semangat ibadah Ramadan kita tidak hilang setelah Ramadan pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suasana kebatinan yang hadir di setiap kali Syawal adalah kegembiraan,
kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian. 4 hal itu menyatu menjadi pelajaran kehidupan sosial yang secara otomatis hadir saat Ramadan. Idul Fitri menjadikan identitas kemenangan umat Islam setelah berhasil lulus dari ujian pengenalan hawa nafsu. Maka wajar kita sebagai umat Islam merasa bergembira dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu mari kita menjalin kebersamaan dan suasana kefitrian atau kesucian diri. Disitulah lahir suasana kekeluargaan yang akrab berdasarkan kehendak semangat Idul Fitri. Lahir pula jiwa kepedulian karena sebelumnya umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah sebagai amalan kepedulian sosial. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Di tafsir Fathul Qadir, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ayat ini menjadi penegas pentingnya hidup damai yang dititik beratkan pada asal usul keimanan. Jikapun ada perselisihan, maka harus dicari solusi terbaiknya, mendamaikan keduanya. Jangan sampai ada darah yang mengalir, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bila perselisihan itu tidak ada titik temu, maka peganglah tali agama Allah Azza wa Jalla. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Miftahul Ghaib juga memberikan penjelasan bahwa ayat di atas sebagai penyempurna atas petunjuk kehidupan yang damai. Yang paling utama adalah fitnah dan tidak saling memahami perbedaan. Karena sesungguhnya perbedaan rahmat, sehingga perbedaan bukanlah menjadi sebuah sumber dari perpecahan. Maka kehidupan damai itu menjadi sebuah jalan hidup yang terbaik untuk dapat meraih persaudaraan dan perdamaian. Dibutuhkan jiwa yang takwa. Melatih takwa selama bulan Ramadan seakan sangat mudah. Dan hari ini Ramadan telah meninggalkan kita, dan tugas kita adalah mempertahankan pola hidup kita seperti beribadah, bersemangat menghadap Allah Azza wa Jalla sesuai dan seperti bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kitab Taisirul Khalaq fil Ilmiyah Akhlaq disebutkan ada 4 yang dapat menjadikan landasan hidup kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah menjadi hamba Allah yang tidak sombong, karena sesungguhnya kita maha kecil. Yang kedua, menetapkan ihsan dalam kehidupan. Yang ketiga, mengingat kematian. Yang keempat adalah selalu beramal soleh, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui kapan Allah memanggil kita pulang. Maka bagi orang yang bertakwa, sangat mudah baginya berbagi kasih sayang dan menebar rasa persaudaraan. Buah dari takwa di dunia akan menjadi hamba Allah yang menerima akan takdir Allah Azza wa Jalla tanpa harus mengeluh. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, berjiwa baik dan berusaha memanusiakan manusia dengan kasih sayang. Sebab takwa yang dimiliki akan mudah mendorong memuliakan saudaranya, menyayangi yang lebih muda, dan menghormati orang yang lebih tua. Bekal takwa juga ikut mengetahui posisi sebagai orang yang berakal, yang harus mengedepankan kebaikan dan kebijaksanaan. Sedangkan buah dari takwa di akhirat kelak akan selamat dari siksa api neraka Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 128, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah dari Idul Fitri ini tentunya dapat dijadikan sebuah ibrah tentang pentingnya persaudaraan dan perdamaian. Saat takbir berkumandang,
manusia sadar betul bahwasannya dirinya tidak berdaya. Manusia mengakui bahwa dirinya maha kecil dan hanya Allah yang maha besar. Takbir dapat menghapuskan kesombongan, keangkuhan. Ketika kesombongan dan keangkuhan itu hilang, maka sangat mudah untuk saling bermaaf-maafan yang ditunjukkan untuk menguatkan rasa cinta dan persaudaraan. Semua saling ikhlas berjabat tangan, memaafkan, maka kesucian Ramadan itu akan tetap terjaga dengan kebaikan. Jika dihayati secara baik, ada dua pesan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Pertama adalah saat Ramadan, Nabi meminta agar berpuasa dengan meninggalkan semua keharamannya dan hasilnya adalah surga. Yang kedua, ketika memasuki bulan Syawal, disunahkan berpuasa 6 hari sebagai ibadah terusan Ramadan dan hasilnya dari pahalanya sama dengan puasa selama 1 tahun. Dua nasihat Rasulullah SAW itu mengandung 4 makna yang dapat dijalankan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menghormati bulan suci dengan amalan soleh. Tanyakan pada diri kita, Ramadan yang hadir kemarin, Ramadan yang telah lewati, apakah sudah kita isi dengan Ramadan dengan penuh amal soleh? Apakah kita menjadi manusia-manusia yang keluar dari Ramadan adalah manusia-manusia yang bertakwa? Apakah memang kita menjadi manusia-manusia yang hanya ketika Ramadan mendapatkan al-ju' wal atas, alias kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja? Yang kedua, tetap menjaga kesucian bulan Syawal dengan puasa sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan kembali bulan Ramadan, untuk meneruskan Ramadan menjadi nuansa yang hadir dalam hidup kita, maka disunahkan kita untuk saum 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya setara dengan 1 tahun kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, selalu beramal saleh di setiap saat. Bahwa sesungguhnya ketakwaan itu lahir bukan hanya di tempat yang terbatas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Akan tetapi takwa itu menjadi sebuah bagian yang harus kita ingatkan. Akan tetapi keimanan kita harus menjadi sebuah keimanan yang harus tetap istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak merubah pola hidup di luar Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara amalan-amalan yang perlu dipertahankan selama Ramadan adalah menjaga persaudaraan. Yang oleh masyarakat Indonesia mungkin disebut silaturahim. Pentingnya silaturahim ini diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falsil rahmah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa untuk menjadi hamba Allah yang beriman membutuhkan 3 komitmen. Yang pertama adalah menghormati keluarganya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, mengajarkan keluarganya untuk sama-sama taat kepada Allah Azza wa Jalla, menyambung silaturahim dan selalu berbicara baik. Dan bila tidak mampu berbicara baik, maka disunahkan untuk diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam rangka menguatkan hidup saling bersaudara, Islam mengingatkan sebuah metode kehidupan sosial yang menghormati lingkar masyarakat terdekat, yaitu tetangga. Jika bulan Syawal seperti ini, sudah tentu meminta maaf dan saling memberi maaf terpenting, terutama adalah kepada tetangga. Kemudian dilanjutkan dengan menyambung persaudaraan kepada semua lapisan masyarakat. Rasulullah SAW ditambahkan dengan perlunya menjaga lisan agar selalu bertutur kata yang
yang baik. Dan Rasulullah SAW berkata, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada lisannya. Maka doa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar terjaga dari tutur kata yang baik, agar membuat orang semakin hidup sempurna. Waj'alni lisani sidqi fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Begitu penting lisan manusia sebagai modal penguatan persaudaraan. Hari ini lisan tidak hanya dimaknai mulut manusia saja, tetapi informasi di media sosial yang kita berikan adalah lisan-lisan teknologi kita. Jangan sampai kita membuat penyebar informasi yang tak bertanggung jawab atau hoax. Karena itu juga bagian dari kejahatan lisan yang kita lakukan. Saat ini perpecahan melalui sosial media di antara sesama umat Islam tampak jelas. Hanya sekedar beda pemimpin, hanya sekedar beda partai, hanya sekedar beda pendapat mampu melahirkan perpecahan persaudaraan. Kita umat terbanyak di negeri ini, akan tetapi kita seperti buih di lautan. Persaudaraan dan keakraban itu melemah karena provokasi dari golongan-golongan yang tak menginginkan umat Islam bersatu. Sebagai seorang muslim yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah, kehidupan janganlah sesama umat Islam menjadi agen pemutus persaudaraan yang secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhir khutbah ini, mari sama-sama kita mendengarkan dua ayat yang menjadi penanda penyambut Idul Fitri. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 185. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengadukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kalian bersyukur. Yang kedua, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan keimanan dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia mendirikan salat di hari raya. Allah Azza wa Jalla memberikan dorongan kepada umat Islam agar selalu mengingat kebesaran Allah dengan bertakbir, khusus menyambut Idul Fitri dan Idul Adha. Orang bisa merasakan hakikat takbir jika sudah mendapat hidayah dari Allah. Sebagaimana Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, di sisi lain hari raya umat Islam juga disambut dengan salat Aid yang didahului dengan membersihkan diri dari perbuatan tercela, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, melaksanakan zakat sebagai dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Berbekal intisari dari kalimat takbir dan amal baik inilah penguatan hidup dengan saling bersaudara akan mudah terwujud. Indonesia hari ini butuh persaudaraan sejati. Indonesia hari ini butuh persaudaraan sejati yang dimulai dari lingkungan tetangga hingga bernegara. Dunia juga butuh persaudaraan perdamaian. Umat Islam perlu menjadi duta-duta perdamaian. Bulan Syawal jadi waktu yang tepat untuk mengawali perbaikan diri, agar semakin bertakwa kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Demikian khutbah singkat ini saya sampaikan dengan semangat Idul Fitri. Mari kita tetap teguhkan bahwa hari-hari kita tetap terasa Ramadannya, dan mari kita isi 11 bulan ke depan dengan 4 hal: rajin bersedekah, rajin berpuasa sunnah, selalu berbuat baik, dan cinta bangsa dengan kerukunan dan persautuan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'akum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asbahna ala fitratil Islam
وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات Amin. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من الأموات. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, berkahi kehidupan kami, berikanlah istiqomahan pada diri kami untuk selalu menjadikan 11 bulan Ramadan yang 11 bulan yang akan datang seperti layaknya bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabb, bersihkan hati kami dan jagalah hati kami dari penyakit-penyakit hati yang merusak kehidupan kami. Jadikan kami manusia-manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Ya Allah, Ramadan telah berlalu, maka kami memohon kepadamu, terimalah segala ibadah saum kami. Jadikan saum kami adalah pemberat amal kebaikan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu agar Ramadan yang telah berlalu bukanlah Ramadan yang terakhir untuk kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan di tahun depan ya Allah. Ya Allah, berkahi wilayah kami ya Allah. Jadikan wilayah kami yang kami singgahi menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Jadikan pemimpin-pemimpin negeri ini adalah pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang mencintai kami sebagai rakyatnya ya Allah. Jauhkan negeri kami dari manusia-manusia yang ingin merusak kedaulatan negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkan negeri kami dari segala mara. Jauhkan negeri kami dari virus corona serta sejenisnya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala nusrati syari'ati. Fawassikillahumma rabbika taha wa adul muttaha wa khlaha bisnurika alladhi la yakhbu. Allahumma inna ta'lamu anna hadha iqbalul layl wa idbaru nahari. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, يعظكم لعلكم تذكرون ولا الله أكبر. تقبل الله ومنكم كلوا آمين وأنتم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1943 Hijriah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata selama pelaksanaan ini. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كان